Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul The Bullying Behavior in Vocational School and its Correlation with School Stakeholder, yang ditulis oleh 3 orang, yaitu Ahmad Dardiri, Farida Hanum, dan Setia Raharja dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang yang pertama, yaitu intensitas bullying di sekolah, yang kedua proses bullying di sekolah, yang ketiga kepedulian stakeholder sekolah tentang perilaku bullying di sekolah, dan yang keempat adalah korelasi antara kekhawatiran pemangku kepentingan sekolah dan intensitas intimidasi di sekolah yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan di Yogyakarta. Projek penelitian terdiri dari 203 siswa yang berasal dari 2 sekolah menengah kejuruan di Yogyakarta, yaitu SMK N2 Yogyakarta dan SMK Pirit 1 Yogyakarta, dengan populasi yang terdiri dari siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 sebanyak 1.760 siswa, dengan rincian 635 siswa untuk siswa kelas 10 dan 620 siswa untuk siswa kelas 11 dari SMK N2 Yogyakarta dan dari SMK Piri 1, 237 untuk siswa kelas 10 dan 258 untuk siswa kelas 11. Nah, yang selanjutnya sampel diambil dengan teknik stratified random sampling berdasarkan kelas dan jumlah, sehingga didapatkan sejumlah 95 siswa kelas 10 dan 108 siswa kelas 11. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei dan metode ex post facto yang dilakukan di 2 sekolah menengah kejuruan. Nah, studi ini dilakukan untuk membuat generalisasi dan observasi terbatas menjadi keseimbangan yang diterima secara umum untuk populasi. Variabel dalam penelitian ini, yang pertama variabel dependennya atau variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah intensitas bullying di sekolah, yang meliputi 4 subvariabel, yaitu intensitas fisik, intensitas verbal non-fisik, non-fisik non-verbal langsung, dan non-fisik non-verbal tidak langsung. Nah, cara pengumpulan data yang dilakukan untuk variabel ini adalah dengan menggunakan angket tertutup dan dengan skala penilaian yang diberikan kepada siswa, menggunakan validitas instrumen yang diuji dengan validitas isi, sedangkan reliabilitasnya menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Intensitas bullying di sekolah ini diambil berdasarkan pengakuan dan pengalaman siswa yang dilakukan survei sebelumnya. Terdapat 22 perilaku bullying yang terjadi di sekolah, yang akhirnya 22 perilaku tersebut dikategorikan menjadi 4 subkategori, yaitu non-fisik verbal, non-fisik non-verbal langsung, non-fisik non-verbal tidak langsung, dan fisik. Selanjutnya, variabel independen atau variabel bebas dari penelitian ini adalah kepedulian stakeholder sekolah yang meliputi 5 subvariabel, yaitu kepedulian siswa, guru, pimpinan sekolah, tenaga akademik, dan orang tua atau komunitas sekolah. Nah, berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa stakeholder yang paling diperhatikan adalah yang paling memperhatikan kasus ini, yang pertama adalah guru, yang kedua adalah orang tua atau komunitas sekolah, selanjutnya adalah guru wali bimbingan konseling, orang tua, pimpinan sekolah, dan yang terakhir adalah staf akademik. Hasil penelitian dari jurnal ini terdiri dari 4 hasil, yaitu yang pertama, bullying yang sering dialami siswa berupa sikutan, ejekan, mencubit, mencakar, memukul, menendang, merusak harta benda, mencabut baju, dan melotot. Yang kedua, bullying di sekolah lebih banyak dilakukan oleh siswa secara individu selama kelas dan setelah kelas,
dan terjadi di ruangan kelas, halaman sekolah, ataupun di kantin sekolah. Yang ketiga, stakeholder sekolah yang paling memperhatikan bullying sekolah, yang pertama adalah guru wali, guru bimbingan konseling, diikuti oleh orang tua atau komite sekolah, pimpinan sekolah, siswa, dan yang terakhir adalah staf akademik. Yang keempat, ada hubungan negatif antara kepedulian pimpinan sekolah, staf akademik, orang tua sekolah, anggota komite sekolah, dan siswa dengan intensitas bullying di sekolah, yang berarti bahwa kepedulian pemangku kepentingan sekolah memiliki peran yang penting dalam mengurangi intensitas intimidasi di sekolah. Jika kepedulian pemangku kepentingan sekolah meningkat, maka intensitas intimidasi yang terjadi di sekolah dapat dikurangi atau diminimalkan. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis dan temuannya, terdapat 22 perilaku bullying yang cenderung terjadi di sekolah, yaitu berupa yang sering terjadi berupa tindakan mendorong, menggoda, mencubit, mencakar, memukul, menendang, mencontek, merusak harta benda, mencabut baju, dan melotot. Stakeholder sekolah yang paling mengkhawatirkan terjadinya bullying di sekolah adalah guru, yaitu guru wali dan guru bimbingan konseling, selanjutnya orang tua, anggota komite sekolah, pimpinan sekolah, siswa, dan yang terakhir adalah staf akademik. Dari hasil penelitian ini terdapat korelasi negatif antara kepedulian pimpinan sekolah dan staf akademik dengan intensitas keempat jenis bullying di sekolah, yaitu bullying fisik, verbal, non-fisik, non-verbal langsung, non-fisik, non-verbal tidak langsung. Yang terakhir adalah kekuatan dan kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama, kekuatannya, yaitu penelitian ini merupakan langkah awal sebagai tahapan asesmen kebutuhan untuk menghasilkan model pendidikan yang dapat digunakan dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah. Jadi diharapkan penelitian ini bisa menjadi asesmen selanjutnya untuk sekolah-sekolah lain agar bisa mencegah terjadinya bullying di sekolah. Yang kedua, setting bullying di atas dapat memberikan pertimbangan bagi upaya sekolah dalam mencegah dan mengurangi terjadinya bullying. Yang ketiga, sampel yang diambil berasal dari dua populasi sekolah, sehingga nantinya lebih bisa digeneralisasikan untuk penelitian di tempat lain. Untuk kelemahannya, yaitu terlalu banyak sampel yang diambil sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak, waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bella Safira. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu Frisky, untuk melanjutkan ke jurnal yang kedua. Untuk kali ini saya akan mengambil judul tentang hubungan bullying dengan kemampuan sosial pada remaja di SMKX Kota Bandung, yang ditulis oleh 3 orang, yaitu Andri Praholaptis dari Stikers Jenderal Ahmad Yani, Rizky Mulyani dari Universitas Bakti Kencana, serta Fitrilia Ariatis dari Stikes Bakti Kencana Bandung. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara perundung dan kemampuan sosial di kalangan remaja di SMKX di Bandung, Jawa Barat. Untuk subjek penelitian sendiri, siswa kelas 2 SMKX Kota Bandung sebanyak 83 responden. Untuk metode penelitian, desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasi melalui pendekatan cross-seksional. Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah teknik non-probability sampling, yaitu purpose sampling, judgment sampling. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sehat, tidak sedang sakit, siswa atau siswi kelas 2 SMKS di Kota Bandung, dan bersedia untuk dijadikan responden atau sampel dalam penelitian. Jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebanyak 83 responden. Untuk hasil penelitian ini melaporkan sebagian besar remaja memiliki tingkat perundungan yang tinggi, sekitar 88% dari tingkat kemampuan sosial yang moderat.
56,6%. Hasil tes statistik menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara intimidasi dan kemampuan sosial. R sama dengan 0,24,9, p-value 0,023. Hal ini menyimpulkan bahwa hubungan yang lemah antara intimidasi dan kemampuan sosial dilaporkan. Disarankan untuk SMKX karena memperhatikan siswanya dan memberikan layanan konseling. Kekuatan penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan, kita bisa memperoleh data-data yang jelas sehingga isi dari jurnal tersebut juga mudah untuk dipahami. Yang kedua, memiliki pembahasan yang rinci serta mudah dimengerti. Yang ketiga, kekuatan penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner cukup mudah digunakan oleh subjek penelitian sehingga dalam pengambilan data tidak dibutuhkan waktu yang lama seperti pada metode kualitatif. Selanjutnya, data-data yang digunakan cenderung lengkap dan jelas. Lalu teori dan analisis yang tepat, serta bahasa yang digunakan oleh penulis adalah sederhana dan dapat dimengerti oleh pembaca, sehingga mudah dipahami. Untuk kelemahannya, isi jurnal ini tidak bisa hanya dilihat dari abstrak atau sebuah intisari ringkasan mengenai isi karya tulis ilmiah. Untuk kesimpulan, menurut saya hasil penelitian yang melibatkan 83 responden ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara bullying dan kemampuan sosial pada remaja di SMKX Kota Bandung. Sebagian besar remaja juga ditemukan memiliki resiko tinggi menjadi korban bullying. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar remaja memiliki kemampuan sosial yang sedang dan tinggi. Didapatkan hubungan yang lemah antara bullying dengan kemampuan sosial ini bisa karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan sosial lainnya, seperti keluarga, lingkungan, kepribadian, pergaulan dengan lawan jenis, pendidikan, persahabatan, dan solidaritas kelompok. Peran keluarga merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kemampuan sosial pada remaja, karena keluarga merupakan tempat pembelajaran pertama yang dialami oleh anak melalui pola asuh dan sikap orang tua mereka. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.